Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur kita dapat memasuki minggu kedua di bulan Mei ini. Dan kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas pemeliharaan-Mu, penjagaan-Mu, dan Engkau berikan kekuatan penghiburan kepada kami. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Yesus menenteramkan hati para muridnya. Jangan biarkan hatimu digelisahkan. Engkau percaya kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kamu telah mengetahui kemana aku pergi, dan kamu telah mengetahui jalannya. Thomas berkata kepadanya, Tuhan, kami tidak mengetahui kemana engkau pergi, dan bagaimana kami dapat mengetahui jalan itu? Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kita perhatikan di sini bagaimana Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia akan naik ke surga. Jadi kita sudah memperingati bulan lalu tentang hari Jumat Agung, Paskah, dan setelah itu berkali-kali saya sampaikan tentang peristiwa setelah kebangkitan Yesus dari kubur, dari kematian, dan hari Kamis nanti kita memperingati kenaikan Dia ke surga. Pertanyaannya, kenapa Dia bisa naik ke surga dan apa tujuan naik ke surga? Nah, hari ini saya berikan temanya adalah syarat untuk masuk surga. Sekali lagi, syarat untuk masuk surga. Dikatakan tadi, aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Jadi, kalau ditanya apa syarat masuk surga, kita harus tahu jelas supaya kita bisa memenuhi syarat itu dan kita bisa masuk. Dan kalau kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus datang dari surga, Dia turun ke bumi, lalu melaksanakan tugas, dan Dia mati di salib, setelah itu bangkit hari ketiga, dan setelah 40 hari setelah kebangkitannya, Dia naik ke surga. Nah, pertanyaannya seperti apa surga itu? Yang pertama, surga itu adalah tahtanya daripada Yahweh itu sendiri, atau Yahweh itu berada, yaitu di surga. Itu bisa kita lihat dalam nanti Wahyu pasal 20 ayat 11, Mazmur 11 ayat 4, Matius 6 ayat 9. Ya, di situ jelas sekali bahwa tahta daripada Yahweh itu ada di surga. Yang kedua, seperti apa di surga itu? Di surga itu adalah tempat yang sangat indah karena ada air kehidupan yang kita peroleh. Yang ketiga, bahwa di surga itu tak ada lagi kutuk. Dalam Wahyu pasal 22, mulai ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dan di surga itu adalah tempat yang kudus, yaitu Imamat pasal 11 ayat 44. Jadi itulah yang disebut surga itu. Nah, bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Pertama-tama, kita harus percaya kepada Yesus. Itu dalam Yohanes pasal 3 ayat 15 sampai dengan 16. Siapa karena begitu besar kasih daripada Elohim akan dunia ini, sehingga Dia meruniakan putranya tunggal, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi syarat supaya kita bisa masuk surga pertama-tama harus benar-benar percaya kepada Dia.
Yang kedua, harus menerima Yesus secara pribadi. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai dengan 13 dikatakan, siapa yang menerima putra dijadikan menjadi anak. Karena dia Bapak kita, maka kita jadi anaknya. Di mana Bapak kita berada, di situ pun kita berada. Jadi, supaya kita bisa masuk surga harus menjadi anak dia. Syaratnya apa? Harus menerima dia. Yang ketiga, kita harus menjadi milik Yesua. Artinya kita sudah ditebus dengan darahnya, dengan tubuhnya. Tentunya kita sudah merdeka dari dosa, dari pekerjaan iblis. Maka kalau kita sudah menjadi milik dia, dia pasti membangkitkan kita pada akhir zaman dan memberikan jaminan hidup kekal. Itu dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 39 sampai 40. Saudara, yang luar biasa, apalagi yang harus kita lakukan supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Kita harus hidup kudus. Dalam Imamat 11 ayat 44 tadi, Yahweh katakan ya bahwa akulah Yahweh Elohimmu, aku kudus, engkau harus kudus. Karena surga itu tidak ada dosa. Di surga itu tidak ada yang najis, tidak ada pencuri, tidak ada pembunuh, tidak ada pendusta. Pokoknya di surga itu kudus. Jadi kalau engkau ingin masuk surga, harus benar-benar hidup kudus. Yang menguduskan dirimu bukan engkau, tetapi firman Yahweh itu dan juga Roh Kudus itu. Engkau berjalan sesuai dengan firman dan Roh Kudus itu. Yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan, yaitu mengasihi Yahweh dan sesama kita dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan kita, dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jadi kalau engkau ingin masuk surga, jika masih ada dendam, iri hati, dengki dalam hatimu, engkau tidak mungkin bisa masuk surga. Jadi lepaskan pengampunan kepada orang-orang bersalah kepadamu, dan juga engkau mengasihi Yahweh itu lebih daripada segalanya. Dia prioritas utama dalam dirimu, mengasihi dia, mengutamakan dia di dalam hidupmu. Yang berikutnya, apalagi yang harus kita lakukan supaya kita layak masuk surga? Harus dipimpin Roh Kudus setiap saat. Di dalam Yohanes 14 ayat 26. Ya, bahwa dia memberikan Roh Kudus kepada kita, dan Roh Kudus itulah mengajari kita untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Yahweh itu. Dan yang terakhir, apa syaratnya supaya kita bisa masuk surga? Kita hidup sesuai dengan firman Yahweh itu. Di dalam Mazmur 119 ayat 103 sampai dengan 105. Bahwa dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi jangan sampai kita berpikir gini, banyak orang punya kerinduan ingin masuk surga, tapi tidak mau menerima Tuhan Yesus, tidak mau percaya, tidak mau bertobat sungguh-sungguh, tidak mau hidup kudus, tidak mau melakukan kehendak daripada Bapa itu. Dia hanya melakukan kehendaknya sendiri. Jelas itu hanya menghayal ingin masuk surga, tapi tidak mengikuti syaratnya. Saya ambil contoh, kalau kita mau masuk sekolah atau perguruan tinggi, misalkan ada 5 syarat. Kalau dari 5 syarat itu kita masuk sekolah atau perguruan tinggi, salah satu syarat tidak terpenuhi, maka jelas kita nggak bisa keterima. Begitu juga ketika kita ingin masuk surga, syarat-syarat yang saya jelaskan tadi harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa melakukannya? Pertolongan Roh Kudus, dialah yang memampukan kita, mengajari kita, sehingga kita mampu untuk melakukan semua kehendak daripada Bapa itu. Jadi kita ingat kata Tuhan Yesus di dalam Matius bahwa pasal 24 tadi ya dikatakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku kekal selamanya. Apa yang kita tempati sekarang ini hanya sementara. Kalaupun engkau banyak penderitaan di dunia ini, bersabarlah, sebab
Surga sudah disiapkan bagi kita oleh Bapa kita di surga. Di sana tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit. Di sana tidak perlu bayar ini dan itu, tidak perlu belajar, tidak perlu berdagang, berusaha, sebab kita bersukacita. Berapa lama kita di surga? Kekal. Apa artinya kekal? Tidak ada batas waktu. Oleh karena itu, kalaupun engkau banyak menderita di dunia ini, bersabarlah karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Tapi ingat, ada tempat yang kekal yang Yahweh sediakan bagi kita, yaitu di surga. Demikian firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kami benar-benar mempersiapkan diri kami untuk masuk di dalam tempat-Mu yang kudus itu, di mana kami nanti bertemu muka dengan Engkau. Di sana tidak ada penderitaan. Kalaupun kami di dunia ini menderita sesaat, kami mau belajar bersabar setia Engkau, karena dunia ini hanya sementara, Bapa. Dan Engkau sudah siapkan tempat yang indah, yang mulia bagi kami, surga yang mulia. Oleh karena itu Bapa, biarlah firman-Mu ini menguatkan, meneguhkan anak-anak-Mu semakin sungguh-sungguh di dalam Engkau, mengandalkan Engkau, bersandar kepada Engkau Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur. Berkati Bapak-bapak, ibu-ibu, berkati pemuda, remaja, baik anak-anak. Kuatkan imannya, teguhkan imannya menghadapi segala keadaan sekarang ini, supaya tetap hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami, berkati hamba-hamba-Mu, berkati anak-anak-Mu, supaya tetap setia Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.